Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji syukur bila kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anuka sekalian, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 64 Jakarta dimanapun kalian berada. Alhamdulillah telah kita bersama-sama mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh pada pertemuan siang hari ini ya. Yang mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Allah berikan kita perlindungan dari segala bahaya, musibah dan virus corona. Yang mudah-mudahan kita selalu semangat dan selalu beribadah kepada Allah dalam menghadapi ujian dan cobaan. Anak sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang toharo ya, yang artinya bersuci. Toharo artinya kemarin bersuci, dan kita belajar tentang pengertian toharo, sebab-sebab toharo. Ada yang kita membahas tentang hadas ya, hadas kecil, hadas besar, dan kita membahas tentang najis ya, beberapa najis, ada pembagian najis serta cara membersihkannya ya. Dan kita juga telah membahas tentang wudhu ya. Kalian pun sudah memahami, sudah memperhatikan ya pembelajaran pada minggu yang lalu tentang wudhu, yang akhirnya kalian membuat tugas praktek wudhu dan divideokan dan serta dikirim ke japri saya ya. Namun ada beberapa siswa yang belum mengirimkan praktek wudhunya, dan saya mengamati hasil praktek kalian masih banyak yang belum sempurna ya, mendekati sempurna namun masih banyak yang sempurna ya. Ada beberapa hal yang kalian belum memahami ya, yang saya katakan mungkin lupa saya katakan bahwasanya wudhu itu ada rukun dan ada sunnah. Kemarin wudhu itu ada rukun, ada sunnah. Adapun sunnah wudhu ya ada 10 dan rukunnya ada 6. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 ya, kemarin sudah kita bahas tentang kewajiban berwudhu setiap orang yang ingin melaksanakan ibadah sholat ya. Nah itu rukun wudhu ada 6. Yang pertama niat ya. Nah niat ini dilakukan ketika membasuh wajah ya. An-niyatu ya, niat itu dilakukan indal ghuslil wajhi. Niat itu ketika membasuh wajah ya. Jadi ketika kalian sudah melaksanakan intinsak, yaitu melakukan membasuh hidung, memasukkan air ke dalam hidung, nah di situ tuh niat wudhu. Setelah itu, setelah membasuh hidung 2-3 kali sunnah ya, lalu kalian berniat wudhu di situ ya. Niatnya, kalau seandainya di tempat wudhu kalian ada WC atau di dalam WC, maka niatnya baik lafaz maupun arti di dalam hati. Namun kalau wudhunya di tempat wudhu seperti di masjid yang tidak ada WC, nah itu dibaca. Selesai membasuh hidung, lalu kalian niat itu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Nah ketika indal ghusli ya, ketika membasuh wajah, nah ketika nempel ini, apa ya nempel? Telapak tangan kalian ya, kedua telapak tangan kalian yang ada air, dalam hati baca artinya ya. Yang baca apa ketika menempel kedua telapak tangan kita? Hati. Sejaku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil ya, karena Allah, fardu karena Allah Ta'ala. Tuh, dalam hati
namun lafadznya dibaca kalau seandainya tempat wudhu kalian tidak ada WC. Nah, seperti itu. Nah, saya melihat dari hasil praktek kalian, satupun tidak ada yang seperti itu ya. Untuk itu dipahami ya, betul-betul ya. Ya. Jadi sekali lagi pahami benar-benar. Kalau seandainya setelah ini kalian memahami, maka wudhulah seperti apa yang saya katakan tadi. Ya, itu. Adapun yang niat, kedua membasuh wajah yang rukun ya, 3 membasuh kedua tangan sampai sikut ya, keempat membasuh sebagian kepala, kelima membasuh kaki, keenam tertib ya. Adapun yang sunnah yang pertama baca bismillah, cuci tangan, lalu baca bismillah, cuci tangan, kumur-kumur ya, watamadmadatu atau ya, yang kedua memasukkan ke dalam hidung ya, seperti apa yang dipraktekkan dalam video ya Habib Umar bin Hafiz yang saya berikan ya video tersebut. Kalian sudah, sebagian kalian mungkin atau mudah-mudahan semuanya sudah melihat hasil video itu. Lalu yang sunnah apalagi, 3 kalikan setiap anggota ya. Yang selanjutnya ya, kelima mendahulukan kanan dari yang kiri. Nah, masih banyak ketika praktek wudhu kemarin videonya mendahulukan kiri, padahal harusnya apa? Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Lalu apa? Ya, menyela-nyela ya, jari tangan dan jari kaki ya, terus menyela jenggot yang punya jenggot ya, terus membasuh telinga ya, tuh. Terus apa lagi? Membasuh seluruh bagian kepala. Sunahnya sebagian ya, ini seluruh kepala ya, membasuh seluruh kepala bukan sebagian ya. Nah, selanjutnya apa? Al-mualat ya. Al-mualat itu adalah berurutan, bukan berurutan, tidak diselingi dengan sesuatu apapun ya, atau tidak dijeda dengan apapun, tidak diselingi dengan bicara, tidak diselingi dengan melakukan hal yang lain. Nah, itu sunnah ya. Nah, selanjutnya membaca doa setelah berwudu. Nah, sedikit yang membaca doa sudah wudu. Doa dibaca tapi nggak ada suaranya. Ini banyak sekali kekurangan dalam praktek wudu kalian. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami tentang wudu ya. Insya Allah, lain kesempatan kita akan bahas lagi tentang wudu. Ya, mudah-mudahan ya tahun depan sudah kita masuk, kita akan bahas kembali tentang wudu ya. Selanjutnya kita akan bicara tentang tayamum ya. Tayamum ini dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 dikatakan ya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau WC atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Nah, ini lanjutan tentang wudhu kemarin dalil ya. Jadi tayamum itu hanya 2 yang dibasuh, yaitu wajah dan tangan ya. Wajah dan tangan dengan debu. Pengertian tayamum. Tayamum adalah bersuci dengan debu yang diusapkan ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat yang telah ditentukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Jadi 2 ya. Jadi kegunaan wudhu itu 2 pengganti. Pengganti
mandi besar pengganti berwudu apabila tidak ada air atau dalam keadaan kita terhalang atau dalam keadaan kita tidak dapat menggunakan air, ya. Baik tidak ada air maupun kita dalam kondisi sakit yang tidak boleh kena air. Nah itu. Jadi bisa menghilangkan hadas kecil atau pengganti wudu, bisa menghilangkan hadas besar pengganti mandi wajib atau mandi besar. Ya. Selanjutnya rukun tayamum hanya 4 ya. 1 niat, 2 menyapu muka dengan debu, 3 menyapu kedua tangan sampai siku, ya. Dan yang terakhir tertib. Jadi cuma 4. Ya. Niat, menyapu muka dengan debu, menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu, dan yang keempat tertib. Ya, gitu. Ya. Ini rukunnya, ya. Sunah tayamum. Nah, sunahnya apa? Baca bismillah, meniup debu dari telapak tangan, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri, membaca doa, ya. Doa sudah wudu sama doa seperti wudu sama. Nah, saya akan berikan contoh, ya. Contoh misalkan di depan saya ada debu yang suci, ya. Kita baca doa dulu, ya. Baca niat, bukan doa. Baca bismillahirrahmanirrahim. Niat, nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Seperti wudu, ya. Lafadznya dibaca dan arti dalam hati. Nah, ini ada debu. Sunahnya ditiup biar debunya nggak terlalu banyak, ya. Nah, ketika debu ini tangan ini membasuh wajah, artinya baca, ya. Sejaku bertayamum untuk melaksanakan sholat, ya, untuk melaksanakan sholat fardu kanautor dalam hati. Nah, selesai. Habis kan debunya, ambil lagi. Ya. Sekarang tangan, ya. Di layar itu kamu seakan-akan ini tangan kanan Bapak nih, ya. Tangan kanan dulu, ya. Ini debu ada tangan kanan, ya. Ini tangan kanan diusap dengan debu menggunakan tangan kiri, ya. Yang rata, yang rata dari sini, dari ujungnya, terus sampai sikut, lewat sedikit sikutnya, ya. Terus berhenti di sini, ya. Sini berhenti. Kenapa? Karena di tangan kanan kita ada debu untuk tangan kiri. Kanan kiri. Nah, yang kiri kita usap, lanjut sampai sikut lewatin, ya. Jempol belum tadi, ya. Nah, selesai, baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Amin. Amin. Nah, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi rukunnya cuma 4. Ya. Yang dibasuh cuma 2. Wajah dan kedua telapak tangan. Kedua tangan sampai siku, ya. Wajah dan kedua tangan sampai siku. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan tayamum. Semoga kalian memahami, ya. Yang pertama, yang membatalkan tayamum, yang pertama melihat air sebelum sholat, kecuali yang bertayamum karena sakit, ya. Beda, kalau karena sakit bukan karena tidak ada air, karena tidak boleh menggunakan air, ya, gitu. Yang kedua, semua hal yang batalkan wudu, semua yang batalkan wudu batalkan tayamum. Lanjutnya menyentuh kemaluan atau dubur dengan telapak tangan, sudah sama seperti wudu. Yang terakhir murtad, keluar dari agama Islam, jelas tayamum batal, ya. Nah, tayamum ini tidak seperti sholat. Tayamum hanya satu, sholat fardu. Tidak dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah silakan
satu tayamum beberapa sholat sunnah silakan. Ya. Maksudnya bagaimana? Kalau kalian sudah tayamum untuk sholat subuh atau sholat maghrib, sholat isya belum batal wudunya, tayamumnya, tayamum lagi, gitu. Paham? Jadi tidak untuk 2 sholat fardu. Kalau sholat sunnah, beberapa sholat sunnah silakan. Kalaupun belum batal tayamumnya, ya. Kalau sholat fardu harus tayamum lagi. Tapi kalau sholat sunnah, silakan mau beberapa kali sholat sunnah pun, ya. Semoga dipahami. Selanjutnya, mandi wajib kita selesaikan sampai di sini. Mandi wajib kita akan bahas pada video berikutnya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk tayamum ini. Apa yang kalian lihat, kalian pahami, semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa nanti ada beberapa tugas kembali yang akan saya berikan. Ya, kemungkinan kalian akan mengirimkan kembali video tentang tayamum, ya. Dengan niatnya dihafalin, ya, jangan lupa dibaca, dicari tentang niatnya di buku agama ada niat tayamum, ya. Serta doa setelah tayamum atau doa setelah wudhu harus dibaca yang jelas, ya, niatnya dan doanya, ya. Semoga kalian mampu melaksanakan tugas-tugasnya. Untuk itu mari kita akhiri dengan baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan kalam Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu kesehatan, keafiatan. Allah berikan kita panjang umur dalam taat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, jangan lupa ibadah kepada Allah, dan semoga kita sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.